Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Iya. Oh ya, walaupun kita di tengah pandemi Covid seperti ini, kita masih tetap bisa belajar seperti biasanya. Kita masih bisa tetap masuk, walaupun kondisi seperti ini kita tetap bisa belajar seperti biasa. Untuk memulai kegiatan, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas berdoa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, pakai seragam nih, Jeffrey. Pimpin doa. Oke, amin. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran hari ini, saya mau cek dulu hari ini siapa saja yang tidak hadir atau semuanya hadir di sini. Dan misalnya kalau kalian mau tahu tinggi badan kalian, apa yang kalian lakukan? Oke, ya mengukur. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang konsep pengukuran. Pun tujuan dari pembelajaran, kita mau lihat tujuan belajar tentang pengukuran. Ini pertama melalui pengamatan gambar. Udah bisa dilihat? Oke, nah, berarti sudah bisa dilihat. Nah, di sini melalui pengamatan gambar atau membaca bahan ajar, lainnya diharapkan dan diskusi kelompok peserta didik dapat mendefinisikan pengertian pengukuran dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian bisa lihat nanti di sini ada sebuah tayangan. Di sini sudah kelihatan? Belum, Pak. Udah, Pak. Oke. Coba kita lihat gambar yang pertama itu ada gambar apa coba? Yang atas ini. Ayo yang di sini juga boleh. Neraca, Pak. Ada timbangan neraca. Iya, ada timbangan, ada neraca, ada apa lagi? Yang ini? Pengukur termometer, Pak. Termometer. Lalu yang ini? Penggaris atau mistar. Yang ini? Stopwatch. Semuanya itu adalah alat-alat ukur. Di sini orang melakukan pengukuran. Ini ngukur apa nih? Mengukur panjang. Iya, mengukur panjang. Yang satu ini? Mengukur berat. Mengukur berat atau disebut dengan biasa kita menyebutnya massa. Yang ini? Mengukur tinggi badan atau Ini orang motong pakaian. Iya, orang motong pakaian. Lalu dari sini ini melihat orang mengukur menggunakan depa. Di sini menggunakan jengkal. Lalu apa itu pengukuran? Dari gambar-gambar nanti tuh kita bisa melihat kira-kira dari gambar itu ada enggak yang bisa ditanyakan lagi, misalnya dipertanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran. Oke, kita lihat gambar lagi. Nah, ini ada gambar juga di situ. Coba kamu lihat, ada nggak bisa dipertanyakan tentang hal-hal di dalamnya? Kira-kira semuanya di situ bisa diukur? bisa, Pak. Yakin? Bisa, Pak. Apakah semuanya bisa diukur? Tidak semua. Sekarang kamu lihat anak itu sedang apa? Berdiri. Lalu dia senyum tidak? Senyum. Dia tersenyum. Senyum itu iya senyum. Senyumnya bisa diukur tidak? Tidak. Kita tidak bisa tahu orang cara mengukur dengan benar. Coba kalian lihat mengukur dengan benar. Kenapa kalau kalian melihat dari samping tidak bisa? Kalau kalian melihat dari samping, coba kalau saya tunjukkan ini, kalau benda, kalau kalian lihat dari samping ini bergeser lah. Kalau dari depan ini sejajar lah ini.
sejajar. Nanti kalau kalian lihat seperti ini, berarti angka yang ditunjukkan, garis yang ditunjukkan adalah penggaris. Tetapi kalau dari samping, yang sejajarnya masih penggaris enggak? Penggaris kedua? Tidak, oke. Tidak, Pak. Jadi sudah bukan penggaris yang kedua. Makanya kalian harus melihatnya dengan sejajar atau. Oke, pada kegiatan ini kita akan mencari tentang pertama pengertian pengukuran. Nanti ada buku-buku, ada dalam buku. Yang kedua, kalian mengamati gambar tadi, gambar ini kalian amati gambarnya. Lalu apa yang dapat diukur? Yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Ada yang tidak dapat diukur dari gambar di sini. Lalu yang ketiga, nanti itu kalian mengukur panjang jengkal kalian. Nah, kalian kemarin sudah saya bagi, anggapnya sudah saya bagi dalam kelompok ya. Kemarin sudah ada dalam kelompok, nanti kalian share panjang jengkal seperti ini. Misalnya di garis. Di pertama itu kalian garis, di garis sini kasih tanda, lalu kedua garis ujungnya lagi. Ukur panjang jengkalnya masing-masing. Lalu kedua mengukur panjang depan, sama juga nanti kalian tanda ujung-ujungnya, ukur panjang depannya. Nanti ukur panjang depannya menggunakan penggaris. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, bisa dimengerti. Nah, selanjutnya setelah kalian mengukur, nanti ada LKPD-nya. Kalian kerjakan dulu. Setelah itu nanti kalian kirim ke saya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengukuran kami. Baik, pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, Contoh lanjutkan lagi. Contoh hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur dapat dikelompokkan sebagai besaran dan bukan besaran seperti berikut. Contoh nomor 1, massa. Hal yang dapat diukur besaran. Hal yang tidak dapat diukur bukan besaran, warna. Yang kedua, hal yang dapat diukur besaran, panjang. Hal yang tidak dapat diukur bukan besaran, senyum. Yang ketiga, hal yang dapat diukur besaran, volume. Hal yang tidak dapat diukur bukan besaran, rapi. Bidang. Depa dan jengkal. Katakan sebagai satuan tidak baku dikarenakan panjang tangan dan jari setiap orang tidaklah sama, atau ukuran panjang depa dan jengkal setiap orang tidak sama, sehingga hasil pengukuran akan berbeda-beda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Oke, terima kasih. Ini kelompok pertama. Kelompok yang lain masih ada. Bagus sekali untuk kelompok yang pertama. Kelompok lain ada yang beda atau sama? Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah Kesimpulan, ukuran didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis terus itu coba. yang dipakai sebagai satuan. Oke, yang kedua. Depa dan jengkal dikatakan sebagai satuan tidak baku dikarenakan panjang tangan dan jari setiap orang tidaklah sama, atau ukuran panjang depa dan jengkal setiap orang tidak sama, sehingga hasil pengukuran akan berbeda-beda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Iya, seperti itu. Oke, bagus sekali. Itu berarti pelajaran kita hari ini. Sampai di situ berarti sekian. Untuk minggu selanjutnya atau kedepannya kita akan mempelajari tentang besaran pokok. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, nanti ada saya kirimkan lewat WA, itu ada tugas atau evaluasi untuk kalian dan dikumpulkan sekitar jam 3 sore nanti. Oke, bisa? Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali untuk hari ini. Kita belajar cukup sampai di sini. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan pimpin dalam doa. Oke, bagus. Sekarang sudah kalian boleh pulang dan nanti bisa belajar lagi kalian di rumah dan tetap semangat walaupun kita di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini.